Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Fajar Baharudin Yusuf, NPM 2101010048, dari Pak IE, mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Bapak Didi Wahyudi, MPDI. Demikian presentasi dari saya. Saya akan membawakan materi, yakni ilmu nasih wal mansuh. Ilmu an-nasih wal mansuh, pengertian nasih dan mansuh. Nas memiliki beberapa arti kebahasaan seperti izalatu al-syai'i wa adamuhu, yang artinya menghapus sesuatu dan menghapusnya, yang berarti naqlu al-syai'i, memindahkan dan menyalin sesuatu, berarti tabdil, mengganti, tarwil, dialihkan. Sedangkan mansuh artinya dihilangkan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang sudah hilang. Beberapa aspek tentang nas. Dalam pengertian nas, penghapusan hukum Islam, dalil atau hihab syara' yang lain. Tujuan penghapusan syariat Islam adalah untuk mewariskannya mansuh dalam tindakan mukallaf. Definisi di atas menjelaskan bahwa komponen nas terdiri dari adanya harus ada pernyataan bahwa hukum yang ada telah dihapuskan nas, membutuhkannya mansuh yang harus bertanggung jawab secara hukum dalam pembatalan syarat-syarat yang diperlukan, yaitu hukum mansuh adalah hukum syariah. Proposal penghapusan hukum adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari kitab buku yang usang atau yang dah lalu, usang atau tidak mengikat secara hukum atau terbatas pada waktu tertentu. Tentu saja, berdasarkan informasi di atas, kondisi ini akan dihubungkan mereka yang mengalami nas dan mereka yang langsung mengalami nas. Dalam hal ini dijelaskan, nas hanya muncul dengan perintah atau amr dan larangan atau nahi. Apakah itu diungkapkan atau diungkapkan dengan jelas dan jelas frasa baru yang berarti apa yang seharusnya atau tidak seharusnya, kecuali jika relevan. Dengan zat Allah, sifat-sifat Allah, dan iman kepada kitab-kitab Allah di antara para rasul pada hari itu tidak ada hubungannya dengan akhir dan dengan etika, moral, dan intinya adorasi dan muamalah, seperti pendapat Al-Zarqani tentang masalah definisi nas mengangkat hukum syara'. Dalam pembahasan hukum syara', pemberi kesan bahwa nas hanya terjadi dalam kaitannya dengan hukum menurut mereka yang mengaku nas penuh ibadah dan muamalat. Bagaimana tentang iman, landasan moral dan etika, pokok-pokok ibadah menurut berita muamalat dan mahdhah? Dan mayoritas ulama, hal ini tidak akan terjadi. Nas tidak bisa dijadikan berasal pada ijtihad para mujtahid tanpa pengambilan yang sahih. Tidak juga fatwa para ilmuwan atau karena ayat-ayat yang mengalami pertentangan. Terlambatnya keislaman salah seorang dari dua periwayat yang digenggam pada masalah ini, yakni penukilan yang meyakinkan dan histori. Nas dibagi menjadi 4. Nas Al-Quran dengan Al-Quran. Para ahli yang mengakui sudah sepakat adanya nas Al-Quran dari Al-Quran dan telah terjadi. Yang kedua, nas sunnah dengan sunnah. Nas ini ada 2. Hadis ahad, jumhur ulama berfatwa hadis ahad tidak bisa menaskan Al-Quran karena Al-Quran adalah nas yang mutawatir, memberikan kepercayaan tanpa ada dugaan padanya. Sedangkan hadis ahad adalah nas yang bersifat zanni dan tidak sah menghapus sesuatu yang sudah diketahui dengan sesuatu yang sifat atau dugaan. Yang ketiga, nas sunnah dari Al-Quran. Para ahli membolehkan nas seperti ini. Yang keempat, nas sunnah sesama sunnah. Sunnah ini terbagi menjadi
4 macam, yaitu nas sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, nas sunnah ahad dengan sunnah ahad, nas sunnah ahad dengan sunnah mutawatir, dan nas mutawatir dengan sunnah ahad. Macam-macam nas dalam Al-Quran. Nas pada Al-Quran terdapat 3 macam, yaitu 1. Penghapusan terhadap aturan dan bacaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini nir dibenarkan dibaca dan nir dibenarkan diamalkan. Yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya permanen ada. Yang ketiga, penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya permanen berlaku. Nas di mata pendukung dan pengingkarnya. Kelompok yang pro nas dan mansuh. Ulama yang mendukung keunggulan nas mansuh menyatakan jika nas atau penghapusan sebagian Al-Quran pada ayat yang lainnya, yakni boleh dan telah terjadi. Karena jika dilihat, ada kontradiksi antara visi yang satu dengan visi yang lainnya. Secara harfiah, dengan visi tentang wasiat turun-temurun, Allah mengetahui tentang nas dan mansuh dari awal sebelum 2 pertanyaan diwajibkan kepada hamba-hambanya, bahkan di depan manusia, langit dan bumi dibuat olehnya. Tuhan yang Maha Esa adalah penaskan hukum pertama atau ketentuan dinasti hukum. Adalah kebijaksanaan atau utung hingga titik waktu tertentu. Kemudian, untuk kebijaksanaan, metode kedua, artinya metode pertama ditetapkan, manfaat lainnya, hal yang sama berlaku untuk peraturan baru yang menaungi peraturan lama. Itu sesuatu untuk manusia, bukan sesuatu untuk Tuhan. Dua, kelompok hujah untuk nas mansuh. Beberapa ulama tidak setuju bahwa teks itu ada dalam Al-Quran. Yang lain mengklaim bahwa tidak ada teks puisi jarak dengan puisi lain Al-Quran. Di antara ulama yang menjelaskan hal ini adalah Abu Muslim Al-Safhoni, disusul oleh ulama mutaakhirin. Ketika klaim para ulama bahwa Al-Quran tidak memiliki teks adalah sebagai berikut. A. Jika Al-Quran memiliki satu puisi yang telah mansuh atau dihapus, itu adalah bagian darinya. Beberapa puisi Al-Quran telah dihapus. Bagian dari isi Al-Quran sesuatu adalah kesombongan. B. Tidak ada konsensus di antara para ulama tentang berapa banyak klausa yang ditetapkan. Demikian pula hanya teman semut yang tampaknya memiliki peringatan kalimat. C. Tidak ada konfirmasi dari Nabi tentang ada tidaknya teks. Jika itu terjadi, tentu saja teks Al-Quran secara gamblang menjelaskannya oleh Nabi sebagai otoritas utama Al-Quran. D. Kebijaksanaan teks tidak jelas. Selain itu, mereka juga mengkritik penalaran ilmiah ini mengukuhkan keberadaan nas dan mansuh dalam Al-Quran. Hikmah nas dalam Al-Quran: memelihara kesejahteraan hamba, pembangunan ke tingkat yang sempurna sesuai dengan dinamika tasiri atau pensyariatan situasi dakwah dan masyarakat Islam. Apakah mukallaf menaati atau melanggar larangan Allah, dan semua sebagai ujian untuk mengikuti petunjuk. Demikian presentasi dari saya dengan tema yang berjudulkan Ilmu Nasih wa Al-Mansuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.